Shalom. Shalom. Yes. Selamat pagi, Pagi. jemaat semua. Kita bertemu lagi hari Ya. ini untuk memuji Tuhan, beribadah lagi bersama-sama. Mudah-mudahan nggak lama lagi ya kita beronline Ria, karena udah lebih. Sekarang banyak juga yang gereja-gereja udah mulai. Oh, udah mulai ya. Ya. Tapi kita berdoa terus supaya Cimahi masih semakin kondusif, Ya. jadi kita bisa ketemu lagi Betul. secara langsung. Tapi hari ini kita kembali bersyukur tentunya, walaupun Ya. masih online, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Dan saya berharap jemaat semua masih sehat, bersukacita. Dan hari ini kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan dan masuk ke dalam hadirat Tuhan tentunya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami memuji Engkau, memuji kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali bisa berkumpul bersama dengan jemaat sekalian
bersama saudara-saudara kami, bersama orang-orang yang jauh dari kami saat ini, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bekerja pada setiap kami, setiap keluarga yang saat ini berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau saat ini berbicara melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kembali kita bersama-sama bersukacita dan penuh hati yang penuh kegirangan untuk memasuki gerbang Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, Dia yang menggirangkan kita, Dia yang membuat hari kita jadi penuh sukacita. Amin ya. Amin. Pasti. Dan saya percaya kita semua sepanjang minggu diberkati Tuhan ya. Dan saudara bisa bersaksi dengan tetangga-tetangga, dengan orang di sekitar, mungkin pakai chat atau WhatsApp, bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Dan saudara, waktu kita diberkati, hari ini temanya adalah memenuhi panggilan Tuhan ya. 1 bulan ini. Tentunya panggilan Tuhan buat kita mungkin beda-beda kalau secara pribadi. Tapi secara umum kita punya panggilan yang luar biasa, yaitu menjadi terang. Ya. Amin ya. Dan saudara, waktu kita menjadi terang, mungkin kita berpikir, gimana ya caranya ya? Saudara bisa, banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin saudara bisa jadi teladan yang baik di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun. Dan khususnya saat ini kita kasih ruang bagi saudara-saudara untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang melalui persembahan yang saudara bisa berikan melalui rekening yang ada di layar, yang tertera di layar ya tentunya. Saudara bisa transfer ke sana dan memberikan persembahan bagi Tuhan yang akan dikelola oleh jemaat kita, gereja kita, untuk disalurkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mengembangkan lagi pelayanan kita di tempat ini. Dan sebelum kita memberikannya, saya mau berdoa terlebih dahulu supaya saudara-saudara dipersiapkan hatinya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang kembali Tuhan berikan bagi kami untuk mempersembahkan sebagian dari uang kami melalui gereja di tempat ini. Kami berdoa supaya
persembahan yang kami berikan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mengembangkan pelayanan di gereja kami lebih lagi, dan dengan itu Injil Tuhan juga bisa diberitakan kepada masyarakat di sekeliling kami, bahkan lebih lagi, bisa lebih jauh lagi dari sekeliling kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hati yang mau memberikan bagi Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah-limpah terus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita kembali memuji Tuhan. Satu pujian yang menjadi doa kita juga, menjadi satu pesan yang kuat bagi kita untuk kita menjadi garam dan terang. Bagi sekeliling kita. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Wow, jadilah jawaban. Wow, jadilah terang. Perdamaian yang kita inginkan hanya ada di dalam hati kita bersama. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah terang. Jadilah terang. Amin. Saya percaya kita semua siap untuk menjadi terang bagi dunia kita. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali mengangkat satu pujian yang menjadi doa kita, bahwa hidup dalam Tuhan yang adalah kebenaran kita, yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang memberikan kita pengharapan, dan itu yang membuat kita untuk selalu ikut kehendak Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Dan saya percaya melalui pujian ini, melalui firman Tuhan, kita lebih lagi menemukan panggilan kita ya masing-masing. Mari kita menaikkan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
dan pengharapanmu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Halo, selamat pagi keluarga KB yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dalam pemeliharaan Tuhan bisa kembali beribadah bersama-sama dan masih tetap di rumah masing-masing. Puji Tuhan, ini sudah beberapa bulan, tapi kita percaya senantiasa ada berkat baru yang Tuhan berikan dalam setiap beribadah kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang baik pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam rumah kami masing-masing. Kami sudah memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan tiba waktunya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai sumber bagi makanan untuk rohani kami ya Tuhan, yang akan menyegarkan jiwa kami, sekaligus membaharui komitmen kami dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan di dalam rangka panggilan-Mu terhadap setiap kami sebagai gereja-Mu pada hari ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu dengan segala keberadaannya, untuk Tuhan berkenan memakai menjadi alat berkat Tuhan, menyampaikan kehendak-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak sekalian, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang sesuai dengan tema bulan ini adalah menjadi gereja yang memenuhi panggilannya. Saya percaya bahwa setiap kita sudah memahami pengertian gereja.
Minggu lalu Bapak Yupiter Sepaya sudah menolong kita memahami pengertian gereja yang tidak dipahami sebagai gedung, tapi gereja adalah organismenya atau kita sebagai orang percaya. Gereja yang adalah eklesia, kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil Allah keluar daripada kegelapan. Nah, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang pasti menolong kita untuk meneguhkan panggilan Tuhan bagi kita sebagai gerejanya hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Kita akan baca 3 ayat saja pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada perenungan yang membawa saya kepada satu pertanyaan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Memang saya sengaja mengambil bagian yang akhir daripada pasal 6 kitab Efesus ini, karena saya melihat ada satu penutup dari rangkaian penjelasan yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kita tahu kalau kita melihat dari awal, maka Efesus ini diawali dengan sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kekayaan orang-orang percaya yang sudah memiliki banyak sekali berkat-berkat rohani. Yang kalau saya mau coba melihat secara garis besar saja, Paulus membuka dengan sebuah pengajaran tentang kekayaan orang-orang percaya, kekayaan surgawi, kekayaan rohani yang dimiliki, di mana orang percaya atau gereja menikmati keselamatan yang Allah berikan sebagai kasih karunia yang terbesar. Allah dalam keputusannya yang penuh dengan kasih menetapkan setiap orang percaya untuk mengalami, menerima keselamatan. Dan melalui karya Kristus Yesus, orang percaya menerima pengampunan dosa. Setelah itu juga Allah mengaruniakan Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang percaya, di mana itu menjadi jaminan bagi setiap orang percaya untuk menikmati keselamatan kekal selama-lamanya. Di samping itu juga gereja diberikan karunia daripada Roh Kudus. Karunia yang diberikan juga dengan cuma-cuma. Dan karunia itu juga dimaksudkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam rangka menjalani kehidupan barunya sebagai gereja. Di samping itu juga Allah memberikan para pengajar, baik rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, gembala, untuk mengajarkan, untuk memberikan pengajaran yang lebih mendalam berkaitan dengan kehidupan baru dalam Kristus. Mana sebagai orang atau sebagai manusia baru, gereja memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan, membuktikan status barunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang bagian akhir juga Paulus menegaskan satu kelengkapan yang diberikan oleh Allah bagi gereja, yaitu perlengkapan senjata Allah yang kita baca dalam pasal 6 ayat 10 sampai 20. Bapak Ibu, kita membaca seluruh ayat-ayat ini, kita akan menemukan beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan peralatan atau perlengkapan senjata Allah ini. Yang menarik adalah bahwa perlengkapan senjata Allah ini dimaksudkan untuk
menolong, menopang gereja dalam rangka memenuhi panggilan Allah, memuliakan Allah, menjadi berkat dalam kehidupan gereja. Nah, saya mengajak kita untuk melihat pada bagian akhir, Paulus memberikan satu penjelasan kepada jemaat di Efesus, orang-orang kudus di Efesus atau orang-orang percaya di Efesus, di mana orang-orang percaya itu terdiri dari banyak orang-orang non-Yahudi. Dalam satu pesannya, Paulus menyampaikan bahwa berdoalah, lalu dia juga meminta supaya mereka orang-orang percaya itu mendoakan Paulus. Paulus keadaannya sedang ada di Roma, berada dalam satu rumah yang disewanya, karena dia sedang berada dalam kota itu untuk satu proses kasasi dari kasus yang dihadapi oleh dia. Bapak sekalian, di rumah yang disewanya itu, dia bisa berdiskusi dengan banyak orang, dia juga bisa menuliskan surat kepada beberapa jemaat Tuhan. Dan Efesus salah satu kota yang pernah dikunjungi oleh Paulus dalam rangka pelayanannya. Nah, menarik kalau kita memperhatikan karena Paulus minta kepada orang-orang kudus di Efesus itu untuk berdoa bagi Paulus. Saya berpikir apakah orang sebesar Paulus, orang yang sudah punya pengalaman banyak, orang yang sudah memiliki kemampuan tinggi di dalam pelayanan pekerjaan Allah. Dia sudah memiliki, kalau boleh mengatakan itu, jam terbang yang tinggi untuk pelayanannya itu. Tapi dia dalam perkataannya, dalam suratnya meminta kepada jemaat Efesus untuk mendoakan dia. Mendoakan supaya apa? Supaya dia punya keberanian, supaya dia punya hikmat Tuhan untuk membuka mulutnya, berkata-kata dengan benar, dan juga menyampaikan rahasia Injil itu dengan berani. Mengundang pertanyaan bagi saya, mengapa orang sebesar Paulus dalam kapasitasnya sebagai seorang rasul membutuhkan dukungan, doa daripada orang-orang percaya di Efesus. Ada dua hal yang ingin saya ajak kita untuk belajar daripada bagian ini. Yang pertama, dari bagian saya melihat satu pelajaran penting bahwa doa adalah sumber kemampuan gereja yang tidak tergantikan dalam memenuhi panggilannya. Doa adalah sumber kemampuan gereja yang tak tergantikan dalam memenuhi panggilannya. Doa diberikan pada bagian akhir seolah-olah menjadi satu penutup, seolah-olah menjadi satu kegiatan utama yang melandasi perlengkapan senjata Allah yang lainnya. Dalam ayat 14-17 ada banyak senjata, perlengkapan senjata Allah yang disampaikan. Ada dikatakan itu adalah ikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan. Saya kira kita semua sudah tidak asing dengan bagian-bagian ini. Kasut untuk kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan, pedang roh, semua disampaikan. Tapi mengakhiri semua itu, doa menjadi hal yang mendasar yang disampaikan oleh Paulus. Dan dia merindukan jemaat itu berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu, berdoa di dalam roh, berdoa secara tidak putus-putusnya dalam doa dan permohonan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang mengajak kita untuk memaknai betapa pentingnya doa di dalam rangka mendukung panggilan gereja, memenuhi panggilan Allah dalam dunia ini. Terus kalian, kenapa doa dikatakan setiap waktu? Karena ternyata perjuangan melawan kuasa kegelapan itu berlangsung secara terus-menerus. Perjuangan melawan kuasa kegelapan itu ternyata tidak semakin ringan, tapi semakin banyak, baik jenisnya maupun juga bobotnya, karena kuasa-kuasa gelap juga bekerja dengan keras untuk menghalang-halangi bagaimana supaya Injil tidak tersebar dengan luas.
Sehingga tidak heran kalau Paulus menyarankan atau meminta kepada jemaat di Efesus untuk berdoa setiap waktu. Karena perlawanan itu berlangsung secara terus-menerus. Paulus juga meminta supaya mereka berdoa di dalam roh. Apa maksudnya? Berdoa di dalam roh Allah, berdoa yang dituntun oleh roh Allah. Berdoa yang dinaikkan, yang sesuai dengan kehendak Allah dalam permintaan-permintaannya. Dan permintaan setiap orang percaya yang sesuai dengan kehendak Allah supaya mereka hidup benar berkenan di hadapan Allah, sekaligus menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Bahkan roh Allah itu ketika kita tidak bisa menyampaikan dalam kelemahan-kelemahan kita pun, dia membantu kita untuk berdoa. Dia menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berdoa dalam roh itu bukan rujukan untuk berdoa dalam bahasa roh, bukan. Tapi ini berdoa yang terinspirasi, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang dituntun oleh kehendak Allah. Dan doa yang berisi dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah adalah doa yang diperkenan oleh Allah. Setiap waktu secara terus-menerus di dalam roh Allah. Ini nasihat yang disampaikan supaya mereka tetap terus berjaga-jaga, berdoa selalu setiap saat, setiap waktu. Karena memang ini sebuah perlawanan yang berlangsung secara terus-menerus dan gereja tidak mungkin mendapatkan kekuatan dari dirinya sendiri kalau dia tidak memiliki sumber kedekatan dengan Allah melalui doa. Terus kalian, ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Nasihat untuk berjaga-jaga dan berdoa adalah nasihat yang sama dengan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya saat dia masih dalam pelayanannya. Markus pasal 14 ayat 38. Maksudnya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa, berjaga-jaga, terus-menerus setiap waktu. Dan mereka juga harus berdoa bersyafaat bagi orang-orang kudus, bagi orang banyak, orang-orang percaya lainnya. Kenapa ini membuktikan bahwa satu kesatuan harus bisa saling mendukung satu sama lainnya. Dan disinilah Paulus juga membutuhkan dukungan daripada jemaat di Efesus. Luar biasa, doa adalah sumber kemampuan dari gereja yang tidak akan pernah tergantikan dalam rangka untuk memenuhi panggilannya. Saya kira dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidup punya pergaulan akrab dengan Allah, mengandalkan doa dalam setiap pelayanannya. Kita tahu sekalian, dalam Perjanjian Lama juga salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah Elia. Tokoh ini tokoh orang biasa sebetulnya. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18 itu menjelaskan kepada kita, Elia itu orang biasa. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mengandalkan doa. Ketika dia meminta untuk tidak hujan, 3,5 tahun tidak hujan. Dan ketika dia meminta untuk turun hujan, maka Allah juga kabulkan doanya dengan Allah memberikan hujan. Luar biasa, doa menjadi sebuah kegiatan, sebuah pengalaman yang demikian penting, sebuah kegiatan besar yang menolong seseorang untuk berada pada rasa tunduk kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Terus kalian, saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menemukan banyak contoh. Ya, salah satu contoh yang terkenal juga dengan ketekunannya berdoa dan juga menjadi tokoh penginjil yang besar juga yang lahir daripada dukungan doa-doa orang di sekitarnya adalah William Carey. Tokoh ini adalah seorang yang sebenarnya sederhana, dia tukang sepatu sebenarnya dari Inggris yang bertobat. Ya, tukang sepatu yang bertobat, dia sering mengikuti persekutuan doa. Sampai suatu kali dia sepakat dengan beberapa temannya untuk sungguh-sungguh berdoa bagi negara-negara yang belum mengalami Injil. Banyak negara yang belum mendengarkan Injil, dan akhirnya dia berjanji, suatu saat ketika dalam doa-doanya dia berjanji untuk bersedia pergi
ke satu tempat, ke tempat orang-orang kafir yang belum beragama dan belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu bahwa itulah tempat yang dia tuju, adalah India. Teman-temannya, kelima temannya itu kemudian bersama-sama berjanji untuk mendukung William Carey dengan doa seumur hidup mereka. Dan salah satu rekan atau partner doa William Carey yang sangat setia adalah adiknya sendiri. Adiknya setia mendukung William Carey dalam pelayanannya mengabarkan Injil ke India. Sampai kepada proses pelayanan berikutnya, menerjemahkan Alkitab ke dalam 36 bahasa dan sebagainya. Doa menjadi landasan yang utama dalam setiap pelayanan panggilan gereja Tuhan dimanapun kita berada. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan aktivitas yang satu ini. Jangan menganggap remeh berdoa. Sebenarnya kalau ada kesempatan berdoa, mari kita maksimalkan, kita jadikan kesempatan untuk saling memperhatikan, saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Hari ini kita beberapa kali doa bersama-sama dengan Zoom. Ya. Saya kira tidak ada lagi halangan untuk kita ikut bersama-sama. Waktu kita ada di rumah, peralatan juga ada. Manfaatkan itu. Jadikan doa itu sebagai senjata utama dalam segenap hal. Karena gereja berhadapan dengan kekuatan yang menentang dan kekuatan sangat besar. Dan kalau tidak ditopang dengan ini, maka akan menjadi kalah. Ingat, kemampuan memenuhi panggilan Allah tidaklah berdasarkan pada kehebatan seseorang. Tidak berdasarkan pada pengalaman seseorang, tidak berdasarkan kepada kelebihan-kelebihan seseorang, tapi berdasarkan pada kedekatannya dengan Allah. Jadi berdoalah senantiasa. Hal kedua yang menjadi berkat dan ingin saya bagikan kepada kita semua adalah bahwa ketika memenuhi panggilan Allah, saat mengalami kesulitan, melanjutkan adalah pilihan yang tepat. Ayat 19-20, Bapak sekalian, kalau kita membaca ini, kita menemukan kerinduan Paulus untuk didukung dalam doa supaya jikalau dia membuka mulutnya, maka dikaruniakan perkataan yang benar, juga diberikan keberanian untuk membuka rahasia Injil. Ini dua hal yang bagi saya teramat penting. Sebagai seseorang yang sudah memiliki pengalaman, sebagai seseorang yang juga punya pendidikan pengajaran hukum Taurat, sebagai seorang yang juga dikaruniai kuasa oleh Allah, tapi Paulus mengatakan dia membutuhkan dukungan doa, membutuhkan hikmat untuk menyampaikan ketika mulutnya terbuka membicarakan tentang rahasia Injil, dia ingin menyampaikan dengan perkataan yang benar. Tentu dia memahami bahwa rahasia yang diterima, rahasia Injil yang dia terima, yang dinyatakan sebagai wahyu kepada dia, itu sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Anugerah itu dia terima. Maka dia juga meminta anugerah Tuhan. Ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada orang lain, dia tidak ingin rahasia yang besar itu tersampaikannya tidak dengan tepat. Dan dia sadar bahwa pribadi yang bisa menuntun ucapan bibir mulutnya, perkataannya, pribadi yang bisa memberikan keberanian kepada dia untuk berbicara, menyampaikan rahasia Injil itu hanyalah Allah sendiri. Dalam kondisi ini kita bisa pahami, Paulus sedang mengajukan banding, dia sedang kepada Kaisar di Roma. Kita ingat sejak penangkapannya di Yerusalem dari Kisah Rasul pasal 21, diceritakan berbagai tempat dia harus hadapi untuk menyampaikan pembelaan terhadap pengajaran yang disampaikan dia. Tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang
yang menghasut untuk menangkap dia, yaitu bahwa Paulus mengajarkan hal-hal yang menentang hukum Taurat itu. Dijelaskan di berbagai tempat, di mahkamah agama, di hadapan di kota Kaisarea, di hadapan Felix, di hadapan Festus, bahkan terakhir di Agripa. Itulah tempat-tempat di mana dia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tentu butuh keberanian di tempat seperti itu. Tentu butuh juga hikmat Tuhan untuk apa yang disampaikan di tempat yang satu, di tempat yang lain tidak berbeda, tapi satu. Dan begitu juga ketika kalau kita memahami situasi ini, dia sedang berhadapan dalam proses banding itu, dia juga menyampaikan pembelaannya. Ayat 19 dan 20 itu ada kata-kata keberanian yang sama. Saya membaca dalam tafsiran itu keberanian yang pertama itu artinya adalah dengan ketegasan. Yang kedua, keberanian kedua itu artinya adalah dengan kejelasan. Jadi tegas dan juga jelas menyampaikan rahasia Injil. Saya kira sekalian kalau kita melihat pengalaman Paulus ini, kalau tempat-tempat yang sulit tadi dia harus hadapi, dia harus membukakan pembelaan terhadap pengajaran yang disampaikan itu. Kalau dia mau mundur bisa-bisa saja, tapi dia tidak mundur. Dia melanjutkan ke tempat-tempat yang Tuhan pimpin, dan tempat-tempat itu justru menjadi panggung yang Tuhan berikan bagi dia untuk menyampaikan kebenaran Allah. Saya kira sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari, memenuhi panggilan Allah juga banyak masalah, banyak tantangan, banyak hambatan yang dihadapi. Yusuf dalam masa perjanjian lama juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia menjadi pemimpin besar di Mesir, dia juga harus mengalami tantangan yang begitu besar. Dan sejak dia dijual sampai bahkan di rumah Potifar juga mengalami yang namanya pengkhianatan, dituduh yang bukan-bukan, dipenjarakan sampai akhirnya diangkat dalam posisi yang tinggi, mengalami banyak masalah. Kemudian juga kalau kita lihat misionaris-misionaris yang sekarang ini juga di dalam dunia ini bekerja juga tidak gampang. Salah satu yang kita ingat di Papua itu ada namanya Don Richardson, seorang yang melayani di suku Sawi di Papua. Ketika datang ke sana dari tempat yang jauh di luar negeri sana, dia ke Papua itu harus beradaptasi dengan budaya, dengan situasi tempat, dengan mungkin binatang-binatang buas, dan juga kebiasaan suku Sawi yang masih suka ngayau. Ya. Tapi Tuhan menolong dia, diberikan kemampuan satu persatu permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi. Dia mendapatkan satu kesempatan untuk mendekati suku ini dengan konsep yang ada di dalam suku ini, ya, yaitu anak perdamaian. Karena suku ini termasuk suku yang sangat sulit untuk didekati, tapi oleh anugerah Tuhan ada cara yang Tuhan berikan bagi Don Richardson. Konsep anak perdamaian ini menarik. Kenapa? Karena suku ini selalu mencurigai segala pernyataan yang dilakukan untuk menjalin persahabatan. Kecuali satu, jika seorang pria bersedia menyerahkan anak laki-laki kepada para musuhnya, maka pria itu dapat dipercaya. Konsep ini kemudian dipakai, analogi ini kemudian dipakai oleh Don Richardson untuk menjelaskan bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Dan kemudian itulah yang menjadi jalan untuk menyampaikan berita Injil keselamatan kepada suku Sawi ini. Bapak sekalian, kita belajar banyak dari tokoh-tokoh di Alkitab. Kita belajar banyak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para misionaris. Tapi mereka tidak pernah berhenti. Mereka melanjutkan karena itulah pilihan yang tepat. Tuhan dengan otoritasnya memakai tempat-tempat yang sulit tadi menjadi tempat-tempat yang justru sangat subur, menjadi tempat-tempat yang terbuka untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dalam otoritasnya, Allah menggunakan tempat-tempat itu untuk menyatakan kebesaran dan kuasanya, penyertaannya, dan hal-hal yang indah lainnya yang membuktikan bahwa Allah memang menyertai setiap gerejanya dalam memenuhi panggilannya. Luar biasa, Bapak sekalian, mungkin banyak masalah yang dihadapi saat kita berupaya untuk memenuhi panggilan Allah. Tapi lakukan terus dengan setia. Kita coba lagi, lanjutkan lagi.
itu adalah pilihan yang tepat. Karena ternyata dalam kedaulatan Allah tempat-tempat yang seperti itu terbuka sekali kesempatan yang luas untuk tetap memberitakan rahasia Injil sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita diingatkan setelah pencurahan Roh Kudus, gereja diberikan kuasa yang Allah berikan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan berita Injilnya. Mari panggilan ini kita responi dengan sukacita, dengan semangat. Ingat, jadikan doa sebagai sumber kekuatan yang tak tergantikan untuk memenuhi panggilan ini. Mengawali, menjadikan prioritas dari semua panggilan. Yang kedua, kalau ada masalah-masalah yang menghambat, menghalangi, jangan berhenti, lanjutkan. Karena Allah berdaulat memakai setiap kesempatan itu untuk membuka peluang bagi pemberitaan Injilnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersama-sama diingatkan kembali untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan-Mu bersama kepada kami. Kami orang berdosa. Kami diselamatkan dari kegelapan, mengalami terang-Mu yang ajaib, dan sekarang hidup di dalam anugerah Tuhan untuk menjadi rekan Allah menceritakan rahasia Injil ini. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu menolong kami, memampukan kami untuk menggenapkan panggilan-Mu kepada kami semua. Memang banyak hambatan, banyak tantangan, tapi berikanlah keberanian kepada kami. Seperti Paulus meminta hikmat dan juga keberanian dari Tuhan, maka kami juga minta hikmat dan juga keberanian dari Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bersama-sama dengan kaum Bapak yang dalam minggu ini ada satu peringatan Hari Ayah. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kaum pria dalam rumah tangga yang sebagai kepala rumah tangga. Kami berdoa Tuhan menolong supaya Tuhan menaruh hikmat dalam diri setiap kepala rumah tangga. Engkau menjadikan kepala rumah tangga itu alat di tangan Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani dalam rumah tangganya masing-masing. Mereka menjadi contoh, mereka menjadi panutan bagi istri dan juga anak-anaknya. Mereka mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Bapa mengasihi jemaat-Mu, berkorban, memberikan hidup demi kebaikan daripada keluarga. Terpujilah Tuhan, banyak hal yang sudah dilakukan, kerja keras, semua diberikan. Kami percaya Tuhan memberi kemampuan. Sekaligus Tuhan juga memberkati kehidupan para bapak-bapak dalam rumah tangga masing-masing. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya setiap kami mendapatkan lawatan khusus dari Allah melalui beribadah ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Dan hal-hal yang harus kita lakukan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dalam Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak sekalian. Tetap semangat. Mari kita song-song new normal ini dengan semangat bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan melakukan hal-hal yang besar. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih.